yang di IPM itu kayak nilai gitu misalnya. Waduh, kau jangan ngasih Nanti katanya merah ini. Tuan, close dulu. Oke, lanjut nih ya. Tadi katanya kok organisasi itu orang-orangnya itu berarti punya satu tujuan, tapi emang niatnya mereka masuk organisasi itu sama-sama apa gimana? Kan apalagi kan beragam ya. Kadang kan organisasi yang besar gitu. Itu kadang niatnya itu beda-beda itu gimana? Atau niatnya cuma terus paksa, nggak punya niatan benar. Terus menurut saya itu gimana? Menurut lu itu gimana? Oh gitu. Menurut aku sih gini loh, kalau di luar sih, kalau di luar di organisasi khususnya di sekolah ya. Kalau di luar itu ya itu memang niat mereka pengen banget masuk gitu loh. Jadi mereka aku pengen masuk organisasi ini karena memang aku sendiri maunya. Tapi kalau memang tujuan mereka itu sama, beda-beda gitu. Beda-beda, pastinya berbeda-beda pasti. Karena kan kalau kita belajar juga ya, belajar tentang niatnya. Niat orang itu kan segala amal itu kan tergantung pada niatnya kan. Yes, that's right. Nah, jadi kalau bisa dilihat sih, ya kita nggak bisa memastikan tujuan orang itu sama nggak. Tapi di dalam organisasi itu kita punya visi misi. Nah, visi misi ini yang membuat tujuan itu menjadi satu. Kalau dalam hati niat mereka kita nggak tahu satu, tapi kita punya tujuan yang sudah kita sepakati. Ini loh tujuan kita gitu. Oh, I see. Paham. Jadi sebenarnya niat yang beda-beda nggak apa-apa ya. Tapi yang penting visinya itu dapat. Nah, benar. Bisa. Tapi gini, kadang kan karena niat yang organisasi itu agak salah, agak nyeleweng. Itu ada permasalahan misalnya. Ada yang satu itu gara-gara mungkin ya mikirnya itu organisasi itu dia itu pengennya dapat hal ini, terus ternyata dia ditempatin ke yang lain, atau mungkin ada orang yang niatnya itu ternyata mohon maaf cuma buat nyari ketenaran. Jadi ketika dia dihadapkan dengan suatu masalah, bukannya dia menghadapi malah lari atau kabur, itu gimana? Apa buat permasalahan internal tuh? Iya, terkadang memang permasalahan seperti itu banyak ditemukan. Ya, aku juga pengalaman loh, kalau di SMP dulu juga seperti itu. Kadang ada yang mereka tuh masuk OSIS ya, karena aku dulu kan SMP negeri kan. Yes. Karena dulu mereka masuk OSIS gitu, niatnya itu ya karena pengen tenar gitu, atau pengen cuma dapat jasnya tok gitu kan. Tapi ya di sisi lain ya kita punya pemimpin nih. Nah, dalam organisasi itu punya pemimpin. Nah, kuncinya itu di pemimpinnya, Pemimpinnya, kalau ketuanya itu bisa dia mengajak teman-temannya dari hal-hal yang istilahnya itu kepada diri sendiri. Gimana caranya kita ngajak teman-teman itu untuk bisa benar-benar bertanggung jawab sama apa yang diamanahkan. Jadi kita kasih penjelasan lah ke mereka. Sebenarnya kita di organisasi mau apa sih? Nah, kita udah punya visi ini loh visi misi kita jelaskan betul-betul. Kamu tuh kalau di organisasi harus benar-benar tanggung jawab. Kamu udah punya amanah. Amanah ini bukan hanya di dunia aja, tapi nanti kita di akhirat juga dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi kuncinya itu ada di permasalahannya jauh banget ya sampai akhirat gitu. Emang jauh ya. Memang sih, memang tapi harus gini, ya. Jadi tumpuannya di ketua. Ya. Jadi atas banyaknya teman-teman antum yang di IPM itu kayak nilai gitu misalnya. Waduh, kau jangan ngasih nanti katanya merah ini. Nanti katanya ketuanya yang salah. Ya, nanti disensor insya Allah. Enggak. Nanti ketua IPM kita yang salah. Ada kan sebelumnya kan bilangnya kan ada, kalau dilihat presentasinya udah berapa persen yang benar, berapa persen yang biasa, berapa persen yang ya kayak gitu. Itu beda-beda kan? Ketuanya yang salah. Ya, tapi kita nggak sepenuhnya menyalahkan ketua kan. Kita bisa ngelihat loh. Ketua itu dia jalan enggak. Kan kita bisa ngelihat, oh ketuanya nih jalan atau enggak. Kita bisa melihat berapa persen. Karena kita kalau mau melakukan sesuatu itu kan memang ada beberapa orang yang menganggap, oh kita harus sempurna, kita harus benar-benar seperti. Padahal ya, kalau kita mau melihat sempurna atau enggak sempurnanya, pasti enggak sempurna.
segala sesuatu itu yo ada kadarnya. Kalau kita mau lihat IPM kita sempurna ya pasti memang ada salahnya. Misalnya kan, kamu makan kue, terus kurang manis dikit aja, udah terasa kan? Tapi itu masih enak kan? Iya. Tapi kalau gini, kamu makan kue, kuenya gosong, itu kira-kira kesalahan besar nggak? Ya itu kesalahan chefnya. Ya itu berarti kesalahan yang sebagai head centernya ya. Dan IPM ini kira-kira gosong apa cuma kurang manis? Mungkin ya terlalu banyak rasa. Terlalu banyak rasa. Jadi kita nggak tahu ini rasanya apa. mantap Aizam, mantap. I like you. Rasanya tuh macam-macam, kita nggak tahu. Jadi ada yang tadi IPM kita tuh berbeda-beda gitu ya. Iya, berbeda-beda. Mungkin ada misalnya gini ya, kayak apa ya istilahnya itu, kamu tahu permen yang kita ambil terus aku nyoba nih, aku dapat pahit, kamu dapat manis. Gitu, kayak tergantung siapa yang menjalani gitu kan. Ada yang menjadi, oh aku ngerasa IPM aku bagus. Ada yang ngerasa, wah ini masih kurang gitu loh. Gitu. Jadi kan sepenuhnya salah ketemu. Jadi dengan adanya jadi Anda bilang dengan adanya beberapa rasa pahit yang manis itu, belakang itu it's not a problem. Itu sebuah kebiasaan gitu. Itu dua hal yang biasa maksudnya. Itu biasa-biasa aja gitu ya. Jadi sebenarnya presentasi orang-orang yang seperti bad looking, maksudnya tadi pendapat kita itu orangnya itu nggak benar, itu tuh sebagai pelengkap rasa doang loh, gitu. Jadi dengan adanya orang itu malah menjadi sebuah keberagaman, sebuah kekerenan apa? Kan itu limbah, itu tuh sesuatu yang nggak sempurna, itu di mana-mana namanya itu sesuatu yang ingin dihilangkan, gitu. Jadi kalau aku dengar dari penjelasan Aman itu ya, kok malah dengan adanya berbagai rasa itu malah seneng gitu. Oke, itu perbedaan yang harusnya dihindari. Kalau perbedaannya dilihat dari kualitas yang seperti itu, gitu. Ya. Jadi salah siapa? Jadi enggak. Jadi gini loh, maksud aku itu yo, kalau kita mau punya sesuatu yang sempurna, itu kita susah, memang susah. Yes. Jadi kita ya sebisa mungkin ya. Kalau aku yo, ini caraku. Kalau aku gini, kalau aku kan kamu tahu aku posisinya sebagai apa nih ya? Ketua bidang. Nah aku punya anggota. Nah terus caraku gini, aku lihat kekurangan dan kelebihan mereka. Nah cuman aku melihat kelebihan mereka ini cocoknya di mana sih? Misalnya ada anggotaku yang bagusnya dia itu di IT. Dia bisa bikin pamflet, bisa Corel Draw, bisa komputer. Nah, aku tempatkan dia di posisinya. Oh, kamu bikin pamfletnya. Misalnya kan perkaderan. Seragam gitu kan, seragam. Yes. Kamu bikin pamflet seragam gitu loh. Pamflet seragam. Terus ada yang dia pernah curhat sama aku, aku ini orangnya malu ngomong di depan. Nah, karena kekurangannya dia itu, aku paksa. Kamu pokoknya harus ngomong di depan. Apapun caranya kamu harus ngomong di depan. Karena aku tahu dia itu sebenarnya pintar. Dia tuh punya kemampuan sebenarnya untuk ngomong. Nah, aku suruh dia. Aku paksa pokoknya. Kamu harus bisa. Karena aku nggak mau di dalam organisasi itu cuma aku yang bisa. Cuma aku yang mengeluarkan keahlianku. Aku pengen juga teman-temanku tuh bisa. Jadi intinya itu banyak rasa itu banyak bakat gitu ya. Bukan banyak skill orang berbeda-beda gitu ya. Kita merasakan semuanya. Kita tuh merasakan semuanya. Jadi jangan cuma aku toh yang ngerasakan, kita semuanya ngerasain. Jadi dan ketua panitia itu harus kalau bisa semuanya ngerasain tanggung jawab yang sama gitu ya, untuk orang-orang yang menurut pandangan kita pas gitu ya. Jadi kan kalau memang mereka pandangan, dia ini kurang banget nih, jelek IPM kita, jangan gitu. Kita cek dulu kok dia bisa kurang, kenapa? Mungkin dia salah posisi nih, kita tukar, kita kita kasih dia tugas yang pas untuk dia, gitu. Maksud aku tuh gitu. Yes. Oke, pas nih ya. Menurut antum, orang-orang yang paling dibutuhkan di organisasi itu orang yang seperti apa?